Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kitab Uqudul Jain fi bayani huquqiz zawjain, karangan Al-Imam Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar ala risalati fi jalika li ba'din nasihin nafa'allahu bihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazihi ay al-hadiratu fi zihni risalatun ay kitabun sagiratun jiddan. Maka adapun ini yang hadir di dalam hati berupa risalah, yakni kitab yang sangat kecil, muhimmatun mahzinatun lil qulub, yang sangat penting, yang dapat menenteramkan kegelisahan hati. Ratabtuha ay hazihi maqsumatan ala arba'ati fusulin ay afrajin, yang saya telah menyusunnya, yakni kitab ini terbagi menjadi 4 pasal, yakni 4 bagian yang terpisah. Wa khatimatin wa hiya ma tuzkaru li ifadati ma yata'allaqu bil maqsudi, dan penutup, yaitu sesuatu yang dituturkan untuk mempermudah memahami apa yang terkait dengan apa yang dimaksud. Wa ka'anna dzalika ta'alluqul lahiki bisabiqi wa huwa ta'alluqu min haitsu takmilu wa ziyadatu tawdihi, dan seakan-akan keterkaitan itu seperti hubungan penjelasan yang akan datang dengan penjelasan yang lalu, dan hal itu adalah keterkaitan dari sisi penyempurnaan dan penambahan penjelasan. Al-Fassul awwalu fi bayani huquqiz zawjati al-wajibati ala zawji. Pasal pertama menerangkan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Wa hiya husnul usrati wa mu'natu zawjati wa mahruha wal qasamu, dan hak-hak tersebut adalah bergaul dengan istri secara baik, uang belanja istri dan mas kawinnya, mengatur waktu untuk istri, atau menggilir bagi suami yang mempunyai istri lebih daripada 1, yaitu 2 atau 3, harus bisa membagi waktu dengan seadil-adilnya. Wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunaniha walau ghaira muakkadatin, dan mengajarkan istri apa-apa yang dibutuhkan olehnya berupa ibadah-ibadah wajib dan sunnah, walaupun amalan sunnah yang bukan muakkadah. Jadi seorang suami wajib mengajari tentang ilmu agama,
ilmu fikih yang berhubungan tentang sholat, ilmu haid, ilmu macam-macam tentang ibadah kepada Allah. Kalau suami tidak bisa mengajar, maka suruhlah istri untuk belajar kepada seorang guru yang betul-betul memahami ilmu fikih dan betul-betul orang yang wara' dan juhud. Wa mimma yata'allaqu bil haidi wa min wujubi ta'atihi fiha laysa bimaksiatin, dan berupa hal-hal yang berkaitan dengan haid dan mengerjakan mengenai kewajiban taat kepada suami dalam masalah yang bukan maksiat. Al-faslu tsani fi bayani huquqi zawji al-wajibati ala zawjati. Pasal yang kedua menerangkan hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Wa hiya ta'atu zawji fi ghairi maksiatin wa husnul mu'asyarati wa taslimu nafsiha ilaihi. Dan hak-hak itu adalah taat kepada suami dalam masalah yang bukan maksiat, bergaul dengan suami dengan baik, memasrahkan dirinya kepada suami. Wa mulazamatul baiti wa siyanatu nafsiha min an tu'ti'a firasyahu gairahu, dan berdiam di rumah, memelihara dirinya dari perbuatan memasukkan ke tempat tidurnya orang yang bukan suaminya, atau disebut dengan selingkuh. Wal ihtijabu an ru'yati ajnabi li syai'in min badaniha walau wajhaha wa kaffaiha, dan membuat hijab dari penglihatan orang lain terhadap sesuatu pun dari badannya, meskipun hanya wajah dan kedua telapak tangannya. Ijin najru ilaihima haramun walau ma'a intifa'i syahwati wal fitnati, sebab memandang kedua anggota tubuhnya tersebut adalah haram walaupun tidak ada hasrat birahi dan tidak menimbulkan fitnah. Wa tarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajati walau alimat qudratahu alaih, dan istri harus meninggalkan permintaan kepada suaminya dengan sesuatu yang melebihi batas kebutuhannya, walaupun istri mengetahui suaminya mampu untuk memberikannya. Wa ta'affufu an tanawuli ma yaksibuhu minal malil haram, dan istri memelihara dirinya dari mengkonsumsi pemberian hasil usaha suami dari harta yang haram. Wa adamu kizbiha ala haidiha wajudan wa inqita'a, dan istri tidak boleh bohong mengenai haidnya, sedang haid maupun telah selesai haidnya harus jujur kepada suami dan memberitahu kalau sudah berhenti haidnya. Al-faslu salisu fi bayani fasli salatil mar'ati fi baitiha. Pasal yang ketiga dalam menerangkan keutamaan salat wanita di rumahnya. Wa fi annaha ay salatul mar'ati fi baitiha, dan menerangkan bahwasannya yakni salat wanita di rumahnya itu lebih utama daripada dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang perempuan itu lebih baik salat di rumah daripada di masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi
qa'ri baitiha wa inna salataha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjid. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat terdekat seorang wanita ketika menghadap kepada Tuhannya adalah saat dia berada di dalam rumahnya, dan sesungguhnya solat yang ia lakukan di teras rumahnya itu lebih utama daripada dia solat di masjid. Wa salataha fi baitiha afdalu min salatiha fi sahni dariha, dan solatnya di dalam rumah itu lebih utama daripada dia solat di teras rumahnya. Wa salataha fi mukhdiha afdalu min salatiha fi baitiha, dan solatnya di kamar rumahnya itu lebih utama daripada dia solat di dalam rumahnya. Yaitu apabila dia solat di luar atau disebut ruang tamu, lebih utama solat di kamarnya. Wa mukhdi'u bidammil mimi baitun fi baiti wa zalika lisatri. Lafaz al mukhdi'u itu dibaca dhammah huruf mimnya. Al mukhdi'u adalah kamar di dalam rumah, maksudnya itu untuk menutupi diri. Al-fasl rabi'u fi bayani hurmati nazar rajuli ila nisa'i al-ajnabiyyati wal aqsi. Pasal keempat menerangkan larangan bagi laki-laki melihat wanita lain yang bukan mahramnya, begitu juga sebaliknya. Najri hinna ilaihi bima yahrumu ru'yatuhu 'ala ar-rajuli yahrumu ru'yatuhu 'ala al-mar'ati minhu, yakni wanita melihat laki-laki maka sesuatu bagian tubuh yang haram melihatnya atas laki-laki haram juga melihatnya atas wanita dari diri laki-laki. Wal murahiqu fi dzalika karrajuli fayaljamu waliyuhu man'ahu minan najri ilal ajnabiyyati, dan laki-laki yang hampir balik untuk masalah seperti itu dihukumi sama seperti laki-laki yang dewasa, maka wajib wali laki-laki yang hampir balik tersebut untuk mencegahnya melihat perempuan lain yang bukan mahramnya. Wa yalzamuhal ihtijabu minhu wa qal mar'ati fi dzalikal amradul jamilu wajhi kaza fin nihayati li Syekh Muhammadin al-Misri. Dan wajib bagi wanita yang bukan mahramnya untuk menutupi dirinya dari laki-laki yang hampir balik itu, dan orang yang dihukumi sama dengan wanita dalam hal tersebut adalah laki-laki belia yang berparas tampan. Demikianlah menurut kitab An-Nihayah karangan Syekh Muhammad al-Misri. Wa bima waqa'a fihi ay najri, dan penjelasan mengenai dalil-dalil yang menerangkan tentang hukum dan yang berlaku atas masalah tersebut, yaitu hukum melihat antara laki-laki dan wanita. Minaj zajri ay al-mana'i minal kitabi wal ahadis, berupa larangan, yakni larangan dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahrumu 'ala ar-rajuli walau majbuban wa khasiyan wa aninan wa mukhannasan wa himman nadruhu ila ajnabiyatin mushtahatin. Haram bagi laki-laki walaupun ia telah dipotong zakarnya, telah dikebiri impoten,
banci dan sudah tua renta melihat kepada wanita lain yang bukan mahramnya yang menggairahkannya yang sudah dewasa. Hatta ila wajhiha wa kafaiha zuhran wa batnan, meskipun hanya melihat wajah dan telapak tangannya, bagian luarnya maupun dalamnya. Wa huwa al-mubta bihi, lakin nukila anil aksarina hilun nadri ila zalik, dan itu adalah yang dipatwakan mengenai hal itu, tetapi ada pendapat yang dinukil dari pendapat kebanyakan ulama yang membolehkan melihat kedua anggota tubuh itu. Amma nadru rajuli ila zawjatihi wa amatihi fi hali hayati kulli minhuma fajaizun. Adapun laki-laki melihat kepada istrinya dan hamba sahayanya di waktu hidup keduanya adalah diperbolehkan. Walau ma'a wujudi mani'im minal istimta'i qaribin az-zawali kahaidi warhanin, walaupun ada penghalang untuk bermesraan yang bersifat sementara seperti istri yang masih dalam haidnya dan hamba sahaya wanita yang masih dalam gadaian. Lakin yukhrahu najrul farjil hatta min nafsihi bila hajatin, tetapi makruh melihat farji sekalipun farjinya sendiri dengan tanpa ada keperluan. Bikhilafil mani'il bati'iz zawali ka ni'tadat az-zawjatu an syubhatin. Berbeda halnya kalau terhadap penghalang yang lambat hilangnya untuk bermesraan, seperti seorang istri yang masih dalam masa iddah karena perkara syubhat. Fayahrumun nazru ila ma baina surratiha wa rukbatiha duna ghairihi kal maharimi wal amati al muzawwajati. Maka haram melihat sesuatu di antara pusar wanita dan lututnya. Tidak haram selain bagian tubuh tersebut, seperti keharaman yang sama terhadap mahramnya dan hamba yang telah berkeluarga. Amma nazru li ajlin nikahi fayazuju ila wajhi wa kaffaini faqad minal hurrati. Adapun melihat karena untuk dinikahi, maka diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja bagi wanita merdeka. Wa ila ma ada ma baina surrati war rukbati minal amati, dan diperbolehkan melihat keselain apa-apa yang ada di antara pusar dan lututnya bagi budak sahaya wanita. Wa yazujun nadru ila al-ajnabiyyati fil wajhi faqat isyahadati wal muamalati, diperbolehkan melihat wanita yang bukan mahramnya hanya pada wajah untuk keperluan persaksian dan perbisnisan. Wa ilal amati inda syira'iha fima adal aurata min zahiril badan, dan kepada hamba sahaya wanita ketika membelinya boleh melihat pada selain apa-apa yang menjadi aurat dari sekujur badannya. Wa yazujun najru ila ajnabiyyati wa massuha lil mudawati fil mawadi allati yuhtaju ilaiha walau farjan, dan diperbolehkan melihat wanita yang bukan mahramnya dan menyentuhnya untuk mengobati pada bagian yang dibutuhkan olehnya meskipun pada farjinya. Bisyarti huduri mayyamna'ul khalwata min mahramin wa nahwihi, dengan syarat hadirnya orang yang dapat mencegah dari berdua-duaan saja, baik mahramnya atau orang sejenisnya. Wa bisyartin faqdi jinsi mu'alijin wa yazujun najru ilaiha aydan li ta'limil al-wajibi faqad
alaiha kama qalahu Subkiyu wa ghairuhu. Dan dengan syarat tidak ada lagi orang sejenisnya yang dapat mengobatinya. Diperbolehkan juga melihat wanita untuk mengajarkan masalah wajib saja, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Imam Subki dan lainnya. Wajalika inda faqdi man yu'allimuha minal maharami wan nisa'i qiyasan alal mudawati wa inda ta'assurit ta'limi min ru'ai hijabin. Dan yang demikian itu bila tidak ada mahram dan wanita yang bisa mengajarkannya, karena dikiaskan dengan bolehnya dalam hal pengobatan dan ketika kesulitan mengajarkannya dari balik takbir. Wala yazuju an-najru ilaiha li ajli ta'limil mandub. Tidak diperbolehkan melihat wanita karena tujuan mengajarkan masalah sunnah. Bikhilafil amradi fayazuju an-najru ilaihi li ajlihi kaza fi syarhin nihayati li Syekh Muhammad al-Misri alal ghayati di Abi Syuja'in. Berbeda dengan halnya dengan laki-laki belia, maka diperbolehkan melihatnya untuk mengajarkannya. Demikianlah menurut kitab An-Nihayah karangan Syekh Muhammad al-Misri, syarah kitab Al-Ghayyah karangan Imam Abu Syuja. Wallahu a'lam bishawab.